Kami bersyukur bahwa setiap ada ibadah, setiap ada bertumbuhnya orang-orang benar, pasti ada Tuhan. Sehingga kami yakin Tuhan punya maksud bagi setiap kami masing-masing. Tidak ada satu pribadi yang datang ke sini hanya datang, duduk, tapi tidak mengerti apa-apa. Maka oleh karena itu kami punya keyakinan teguh. Mereka yang datang hari ini, duduk, berdiri, memuji Tuhan. Mereka datang dengan satu tujuan. Hidup mereka harus lebih baik dari kemarin. Sehingga hidup mereka ke depan ini hidup di dalam kekuatan dari Tuhan. Tanpa Tuhan mereka tidak bisa buat apapun. Karena itu hamba dikuduskan, kami semua dikuduskan oleh Tuhan. Berbicaralah kepada kami dengan bahasa sederhana, mudah dipahami, dimengerti. Sehingga kami pulang dari tempat ini ada damai, ada sukacita, ada kelepasan, ada pemulihan. Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Silakan duduk ibu bapak saudara sekalian. Shalom. Ini pertama kali saya ada di Gereja GBI Intermark ya Pak ya, BSD. Terima kasih untuk gembala, para pekerja, jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Dan saya bersyukur karena ini nggak jauh dari rumah saya Pak. Rumah saya di sini BSD juga di The Green, jadi tinggal ke sini cuma 10 menit aja sampai. Jadi saya bersyukur bisa bertemu dengan ibu bapak saudara sekalian. Saya baru tahu di bawah ini ada gereja loh Pak. Sering lewat daerah sini baru tahu. Saya perlu perkenalkan diri lagi nggak? Perlu ya Pak ya? Perlu ya, aduh Tuhan Yesus tolong. Nama saya Petra Fangidai, istri saya Yola, kami dikaruniakan 2 orang putri, Kalista sama Shalomita. Itu yang saya bisa sampaikan. Kemarin istri saya sempat datang ke satu panti werda. Di daerah sini ada panti werda ya. Ya kalau kalian salah di bawah Intermark ya Pak ya. Oh iya, jadi istri saya datang ke sana, terus bawa bantuan ke sana sama tim. Pak ini kayaknya kalau kurang salah GBI Intermark Pak. Gitu. Oh ya minggu saya khotbah. Itu berarti bantuannya udah sampai, orangnya baru nyampe di sini Pak. Saya senang bisa berbagi untuk panti werda itu dan ya tempatnya oke ya Pak ya, itu bagus, ada pertanian dan segala macam. Istri yang kasih laporan sih. Saya yakin bahwa apa yang kita buat hari ini, buat kita semua yang di tempat ini tidak akan pernah sia-sia. Tema kita bicara tentang layak dipercaya. Itu berarti ada yang tidak layak dipercaya. Kalau dikatakan ada yang layak dipercaya, itu berarti ada yang tidak layak dipercaya. Jadi saya selalu bilang bahwa ibadah kita itu tidak boleh hanya menggunakan tradisi atau kebiasaan hari Minggu datang beribadah, nggak bisa. Melayani juga begitu, bukan hanya diundang, dikasih jadwal melayani Tuhan, tidak bisa begitu. Kita harus punya pikiran konsep yang sama. Kalau gereja ini ada di tempat ini, itu berarti gereja ini dilayakkan oleh Tuhan untuk ada di area ini. Sehingga jemaat Tuhan yang datang, siapapun saudara, nggak lihat dari latar pendidikan saudara, ekonomi saudara, budaya saudara, nggak pusing saya. Tapi kalau saudara datang dalam ibadah pada hari ini, maka saudara adalah orang yang layak untuk hadir dalam ibadah ini. Sehingga saya pun juga jadi layak kendati dijadwalkan. Karena bagi saya kalau saya dijadwalkan untuk berkhotbah, saya yakin persis bahwa gereja itu Tuhan sudah taruh nama saya di gereja itu untuk undang saya. Karena banyak hamba Tuhan yang ada di luar sana. Tapi kalau saya diundang datang untuk berkhotbah di tempat ini, itu berarti saya layak untuk bisa bicara di tempat ini. Begitu juga dengan seluruh pelayan Tuhan. Baik WL, singer, pemain musik, greeter, usher, soundman, lighting, semua.
Saudara orang-orang yang layak dipercayakan oleh Tuhan. Nah kalau kita layak dipercayakan Tuhan, ini menjadi kuat sekali bagi kita. Kenapa kuatnya? Kalau kita layak dipercaya oleh Tuhan, seharusnya pulang dari tempat ini tidak akan ada yang sia-sia. Semua pasti diberkati oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena firman Tuhan yang kita sampaikan, yang kita akan diskusikan hari ini adalah firman Tuhan yang layak untuk direnungkan. Firman Tuhan yang layak untuk disimpan dalam hati kita. Firman Tuhan yang layak untuk bertumbuh di dalam kita. Firman Tuhan yang layak untuk kita kerjakan. Sehingga hari ini tidak akan ada yang sia-sia. Oke, lihat baik-baik. Ada beberapa orang yang datang beribadah itu dengan banyak tipikal, saudara. Kalau saudara melayani Tuhan pakai emosi, saudara akan kacau. Kenapa? Nanti semua ditafsirkan dengan emosi yang berlebihan, bahaya sekali. Kalau seandainya datang beribadah gunakan logika terlalu kuat juga bahaya. Nanti hal-hal yang sifatnya supranatural yang mukjizat saudara tidak percaya. Tapi kalau datang ke gereja dengan klaster rohani yang terlalu tinggi, ingat ya, itu juga bahaya. Bisa punya pandangan negatif, yaitu cepat menghakimi orang di sekitar. Itu sangat bahaya sekali. Datang ke gereja butuh logika? Boleh, tapi tahu takarannya. Emosi? Boleh. Spiritual? Boleh banget. Jadi 3 hal itu harus berjalan bersama-sama. Jadi kalau dengar firman Tuhan pakai logika masuk, puji Tuhan. Kalau nggak masuk, gunakan rohanimu. Itu aja. Melayani Tuhan, worship, di hatimu dijamah Tuhan pakai emosi. Tapi seperlunya. Jadi hari ini kita hadir di tempat ini, kita tahu bahwa Tuhan terlalu sayang buat kita semua. Yuk kita buka Alkitab Matius pasal yang ke-25. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30 saudara. Ayat 14 saya akan bacakan langsung buat kita semua. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia apa? Ada berapa orang yang dipercayakan? Ada berapa orang yang dipercayakan? Jadi dibilang, seorang tuan ingin pergi ke luar negeri, contoh, dia akan mempercayakan kepada hamba-hambanya talenta. Itu berarti banyak hamba pada saat itu. Ayat 15. Maka yang 1 dikasih 5, yang 1 dikasih 2, yang 1 dikasih berapa lagi? Pertanyaan saya, ada perbedaan enggak? Ada perbedaan enggak? Bu, Pak, nanya ini. Ada enggak? Apa? Apa? Ada perbedaannya? Nah ini yang salah. Ini yang salah. Selama ini kita pusing dengan isinya. Pusing dengan pemberiannya. Tapi kita enggak pusing dengan esensinya. Apa itu? Dari sekian banyak hamba, hanya 3 yang dipercayakan. Jadi 3-3-nya ada perbedaan? Enggak ada. Karena kenapa? 3-3-nya dipercaya. Masalah dikasih 5, masalah dikasih 2, masalah dikasih 1 itu urusannya beda. Jangan dilihat dulu. Kita datang ke tempat ini dipercayakan udah bersyukur. Saya nggak mau nanya saudara, mau datang naik mobil silakan, mau datang naik motor silakan, mau jalan kaki silakan, mau naik angkutan umum silakan. Saya nggak mau tanya itu. Yang penting semua sampai gereja. Artinya saudara dipercaya oleh Tuhan. Kalau pikirannya naik apa, pakai baju apa, pakai tas apa yang kamu punya, aduh itu susah. Nanti ukurannya bisa ribut. Kalau udah ribut munculnya apa? Iri, cemburu. Waduh dia pelayanan hari ini begini, kenapa dia nggak begitu? Susah saudara. Biasa terima tamu, sekarang suruh urus parkir. Biasa WL, sekarang urus parkir. Jadi repot. Dianggap kalau dikasih posisi jabatan yang lebih rendah, nilainya jadi rendah. Itu yang bahaya. Ingat semua yang hadir dalam ruangan ini, saya tidak tanya kamu tinggal di mana,
punya uang berapa, pakai apa, kerja di mana, saya nggak tanya. Yang penting semua saudara layak dipercaya oleh Tuhan. Itu berarti 3 orang ini nggak ada perbedaan. Kenapa? Sama-sama dipercaya. Baru yang satu dikasih 5, yang satu dikasih 2, yang satu dikasih berapa? Sesuai menurut kesanggupannya. Apa artinya? Yang tahu adalah tuannya. Berapa banyak harus dia kasih? Kalau kamu 1, cukupkan dengan yang 1. 2, cukupkan dengan yang 2. 5, cukupkan yang 5. Yang 1, jangan iri sama yang 2. Yang 2, jangan iri sama yang 5. Yang 5, jangan julid sama yang 2. Yang 2, jangan julid sama yang 1. Kalau semua punya pandangan yang sama dan semua layak dipercaya, masalah isi urusan belakangan deh. Yang penting kita dipercayakan dan diberikan sesuai kesanggupannya. Karena Tuhan tahu siapa kita, karena Dia tidak terbatas, saudara terbatas. Jadi Dia tahu bagaimana Dia memberkati saudara, bagaimana Dia mempercayakan saudara. Itu berarti jangan diintip berkat orang. Yang setuju katakan amin gak? Jangan diintip-intip berkat orang. Bintitan ntar loh. Aduh tuh ibu mobilnya ganti baru. Kenapa sih pusingin? Gak usah dipusingin, orang punya berkat. 1 ke 2 gak usah dipusingin. 2 ke 5 gak usah, fokus saja. Kita terlalu pusing urusan yang kayak gitu, capek hati kita. Mikirin orang punya dan kita tidak mau lihat apa yang sudah Tuhan buat. Lihat ya. Orang yang sudah menikmati hidup itu apa sih? Tidak pernah punya rasa iri, cemburu, dan kemudian tidak selalu happy ngeliat orang lain, selalu happy, senang ngeliat orang lain sukses. Itu orang sudah menikmati hidup. Tapi kalau orang yang susah menikmati hidup, banyak ngurusin orang, tapi lupa urus dirinya sendiri. Tapi jemaat di tempat ini nggak ada yang begitu. Amin kan nih? Ya Bu ya. Pak ya, jadi tenang aja Pak, Bu. Saya nggak mau pusing ibu dari mana, bapak dari mana, saya nggak mau pusing. Ini kita hanya masalah casing doang kok. Pakai baju lebih bagus masalah casing doang. Pakai mobil lebih bagus karena casing aja. Nggak usah pusing, nggak usah minder-minder kalau ke rumah Tuhan. Santai-santai aja. Masih untung kita dipercayakan datang ke tempat ini. Makanya saya bilang begini, saudara yang datang jam 8 ini, saudara dipercayakan Tuhan. Ketemu sama saya yang dipercayakan Tuhan. Sehingga hari ini kita ada di gereja yang dipercayakan oleh Tuhan. Jadi nggak usah ini Pak, Bu, nggak usah terlalu baperan nih jadi orangnya, bawa perasaan apa segala macam. Yang 5, 2, 1, 1, sesuai dengan kesanggupannya. Udah nikmati aja. Oke, kita baca yuk ayat 16, pelan-pelan ayat 16. Nanti lompat ke ayat 21. 1, 2, 3, ya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan yang 5 itu kerja dapat berapa? Yang kerja 5 dapat berapa? Jadi berapa Pak? Lihat ya Pak, Bu. Orang ini dikasih 5, kerja dapat 5, akhirnya 10. Pasti ini orang kerja keras. Pasti ini orang kerjanya ulet. Pasti ini orang kerjanya konsisten. Pasti ini orangnya taat. Dia fokus sama pekerjaannya. Itu berarti memang ini orang layak untuk dipercayakan dapat 5. Apa artinya hari ini? Jadi orang susah itu keputusan. Jadi orang kaya itu harus kerja keras, tidak yang lain. Pak, tapi kita udah kerja keras, berkat saya sedikit. Tunggu dulu, sikap hati bisa dilihat. Kalau kamu dikasih 1 juta aja teriak, apalagi kasih 10 juta, pingsan. Orang itu diberkati Tuhan sesuai kapasitas kok. Kalau dia memang nggak mampu, Tuhan nggak mungkin kasih dia. Lihat baik-baik ya. 5 kerja dapat 5, 10. Itu berarti ini orang kerja keras, ulet, konsisten, taat, ikutin aturan main. Lihat apa dipuji oleh Tuhan, kalimatnya apa? Ayat 21 kita baca yuk. Ayat 21 kita baca. 1,
2, 3 ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu dalam perkara apa? Masuklah dan turutlah dalam apa? Wow. Pak, Bu, lihat ya. Dari 3 orang itu, yang dapat talenta lebih banyak siapa? Yang ini kan? 5 kerja dapat berapa? Jadi berapa jumlahnya? Tuannya bilang begini, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Padahal dia terima talentanya lebih banyak daripada 2 orang itu. Harusnya dia ngomong apa? Engkau telah setia dalam perkara yang besar. Tapi kenapa dibilang engkau telah setia dalam perkara yang kecil? Karena bagi tuannya, orang ini mampu lebih besar lagi. Maka walaupun dia diberikan talenta banyak, dan hasilnya jadi banyak, menjadi 10, tuannya bilang apa? Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Itu berarti tuannya tahu dia akan memiliki potensi yang lebih besar lagi. Maka kalau orang itu mengerjakan berkatnya yang luar biasa, Tuhan tahu isi hati dia. Semakin diberkati Tuhan, semakin rendah hati. Semakin dipakai Tuhan, semakin rendah hati. Semakin dinaikin posisinya, semakin rendah hati. Itu berarti orang ini potensinya akan jadi orang yang besar. Maka hari ini saya mau sampaikan bagi kita. Semakin kau diberkati Tuhan, semakin kau dipercayakan Tuhan. Tidak boleh merasa itu karena kita. Tapi itu karena Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Tuhan kita subjek, kita objek. Kita bukan owner pemilik, tapi kita hanya operatornya Tuhan. Segala sesuatu tidak ada yang kekal. Kekayaanmu dipinjamkan Tuhan. Istrimu dipinjamkan Tuhan. Suamimu dipinjamkan Tuhan. Pelayananmu dipercayakan oleh Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Dulu kita nothing, bukan siapa-siapa. Tapi sekarang kita menjadi somebody. Orang hargai kita. Seorang Billy Graham, pendeta hebat, dia bilang apa? Untuk apa kamu jadi orang terkenal, tapi surga tidak pernah mengenal namamu. Lebih baik surga mengenal namamu, orang lain pasti akan mengenal engkau. Karena engkau memang layak dipercayakan Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun engkau berada. Ada amin? Orang ini makin kaya kelihatan rendah hati sekali ya. Sama karyawannya ngomongnya sopan gitu ya, nggak semena-mena. Maka banyak karyawan bilang gini, Pak, aduh bos saya Pak rendah hati banget Pak. Kalau dia memperlakukan kita udah kayak keluarga Pak, wah gitu ya. Biasanya orang kayak gini nih, terus akan diangkat Tuhan. Akan diangkat, biasanya selalu begitu. Tapi baru dapat berkat dikit, gayanya Tuhan Yesus kayak Citayam Fashion Week. Lebay banget. Citayam tuh Pak, itu kan Citayam itu kan lagi viral. Kalau dulu model kayak Indonesia Idol, AVI, X Factor, begitu. Segala sesuatu yang instan is going down, dia akan cepat hancur. Segala sesuatu yang belajar dari sebuah proses beda berkatnya. Wah sekarang Citayam ya kan, Fashion Week, aduh hebat ya Indonesia ya. Apapun bisa diviralkan saudara. Jalanan pun bisa diviralkan, lagi heboh sekarang. Oh Citayam dari orang Bojong Gede kok, benar nggak? Tapi hebat ya mereka ya, disorot dia, luar biasa loh saudara. Itu yang saya bilang ya, katanya kayaknya berkat Tuhan itu nggak bisa diterka-terka ya. Ada saja, untuk dinaikin, orang itu dinaikin gampang sudah. Dijatuhin juga gampang. Gampang banget, dinaikin bisa, dengan media sosial orang bisa naik cepat. Tapi turunkannya juga cepat, pasti begitu. Makanya ingat ya. Semakin engkau dipercayakan, semakin engkau dapat berkat lebih, ingat jaga hatimu. Ketika engkau jaga hati, hidupmu akan diangkat oleh Tuhan. Ada amin? Jadi hamba Tuhan itu harus kebal hati dan kebal telinga nih. Jadi hamba Tuhan ya. Kadang-kadang kalau jemaat ngelihat hamba Tuhan jadi berkat gitu ya, selalu ngomongnya begitu ya. Aduh Pak, kalau Bapak khotbah Pak, merinding saya. Cek ibu jangan asam urat tinggi. Ya nggak apa-apa pendeta.
Kadang-kadang jemaat kalau puji pendeta tuh ajaib tuh. Saya khotbah di arah ke Merak tuh Pak, ada KKR tuh di daerah mana saya lupa tuh. Selesai turun dari khotbah ada jemaat datang, mukanya semriwah dia, semangat sekali. Pak pendeta, sepanjang Bapak khotbah saya lihat di belakang Bapak ada api, kebakar dong, gue bilang begitu. Terlalu lebay sih ya. Pak Bu, saya kasih tau ya, pendeta dipuji happy ya? Iya happy-nya 5 menit, percayalah. 26 tahun saya melayani Tuhan nih. Aduh orang tuh puji deh model kayak apa, kadang-kadang berlebihan sih. Aduh Pak beda ya Pak, apa bedanya sih? Kita kalau gak jaga hati rusak punya loh kita hari ini. Orang puji kita, hati-hati loh orang yang sama puji kita, dengan mulutnya dia akan hancurkan kita. Percayalah. Ada orang yang memuji kita untuk tes kita, untuk hancurkan kita. Itu biasa tuh barang begitu. Saya kasih tahu ya, pelayanan lebih ngeri daripada bisnis. Saya ulang ya sekali lagi supaya lebih jelas. Pelayanan lebih ngeri daripada bisnis Pak. Kalau bisnis gak suka, nih saya buka nih Indomaret di sini. Saya buka Alfamart, gua habisin tuh barang. Tuh pelayanan gitu kita hajar. Dia jual nasi goreng berapa? 15.000, kita buat 12.000. Tuh orang bisnis begitu. Hajar plak, to the point dia langsung. Hajar, tapi di depan mata. Di depan mata dia kompetitor. Tuh orang bisnis begitu. Kalau saudara buat ini, dia buat begini. Saudara buat begini, dia orang begini. Kenapa? Tuh orang bisnis, jelas-jelas di depan mata. Kalau pelayanan beda. Semuanya sejuk, tapi nusuk yang ngeri. Kok ketawa ngerasa ya? Udah lagu lama lah. Lagu lama. Tapi saya yakin pelayan-pelayan di sini nggak ada yang begitu ya. Tim pelayanan saya gitu, kalau ada yang satu dia mulai cari muka sama saya gitu, saya bilang, sorry ya, ini pelayanan ini bukan punya saya new operator, saya bukan owner. Istri saya, anak saya, kamu jangan memperlakukan mereka seperti dewa. Jangan jilat-jilat saya, pahit gua. Kalau dia mulai cari muka, nggak usah pelayanan jadi jemaatnya, nggak ada. Ini barang nggak bisa yang cari muka, santai-santai aja. Kalau engkau makin terus dipercayakan, diberkati Tuhan, yuk makin rendah hati, ngobrol sama semua orang enak, rasa nyaman, segala macam. Aduh, itu berkat gak usah dicari, nanti dia datang sendiri. Kamu gak usah minta dipromosikan, tolong dong Pak, tolong. Yang kayak gitu justru gak dapat. Justru orang yang diam diangkat terus. Hari ini saya yakin gereja ini akan jadi besar. Mau jadi besar gak? Tambah lagi basement di sebelah. Jaga hati aja dulu ya. Tim musik, semua jemaat, hamba Tuhan semua. Jaga hati aja, ada unity. Nanti Tuhan datangkan jemaat kok. Gampang kok sekarang. Aduh Pak, gereja-gereja besar sekarang ditinggalin, jemaatnya pada bubar. Semenjak pandemi. Gereja besar sekarang buat promo di mana-mana. Hilang jemaatnya 30%, kemana? Nggak ada yang tahu saya. Ayo siapa yang tahu jemaatnya kemana? Ini tadi saya tanya Pak Pendeta. Gereja ini kapan dibentuk? 2020 ya Pak ya, Agustus ya masa pandemi ya. Pandemi gereja tutup, Bapak buka, itu hebat Pak. Pandemi banyak yang tumbang, semua gereja tutup semua. Pandemi tutup. Gereja-gereja besar kurang-kurang semua jemaatnya. Ini kan karena gereja baru, kita lihat jemaat gini, oke, sejuk. Ada terisi lah puji Tuhan ya kan. Kalau gereja udah biasa besar yang hadir 3.000 orang, tiba-tiba hilang di wings itu, hilang. Gembalanya mulai kecil tatinya. Kenapa? Sombongnya udah mulai berkurang. Mulai turun dia sombong. Yang tadi tinggi hati, di atas mimbar, turun drop dia. Perlu juga dihajar sama Tuhan dikit. Pang gitu loh. Perlu juga dipukul dikit. Nah hari ini semua yang ada dalam ruangan ini, kita punya Tuhan Pak. Tuhan saudara dan Tuhan saya sama. Karena Tuhan kita hebat, sehingga dia tahu apa yang terbaik buat saudara dan saya. Nih kalau gereja ini terus dipakai oleh Tuhan, makin rendah hati, udah deh jemaat gak usah dicari, dia datang sendiri jemaat. Dia datang sini, ibu datang dari mana? Gak tahu, saya digerakkan Tuhan datang ke sini. Cie. Itu bahasa agak lebay dikit sih, agak lebay banget. Padahal sih dia dengar dari orang juga ya enggak? Ada sih satu orang model kayak gitu, tiba-tiba lagi di atas makan bunyi suara gereja, ini ada gereja. Gitu. Ada juga yang begitu masuk ke dalam, ada. Tapi kadang-kadang kan
jemaat kan sering gitu ya, ngerohnya berlebihan ya enggak. Tuhan tuntun saya Pak datang ke sini. Ciailah, gaya lo lebay banget sih lo. Norak amat. Nggak usah norak lah ikut Tuhan, biasa-biasa aja. Yang penting mati masuk surga lah. Tapi saya lihat di sini wajah-wajahnya masuk surga semua. Amin nggak Pak, Bu? Siapa yang yakin masuk surga? Coba. Saya tanya, jujur ya, awas ya, nggak boleh bohong. Siapa yang yakin masuk surga kalau mati? Coba. Yang yakin aja, nggak apa-apa. Yang yakin coba. Ya udah, siapa yang mau berangkat hari ini? Coba yuk, angkat tangan. Yakin. Mau berangkat gak? Kagak. Masih sayang dunia. Ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Dan berlaba berapa talenta? Itu berarti kualitas yang terima 5 talenta sama 2 sama. Kerja keras, ulet, konsisten, ikutin aturan main. Karena kenapa? Untungnya juga 100%. 5 kerja 5 dapat 10. 2 kerja 2 dapat 4. Sama-sama kerja keras, bedanya adalah isinya. Yang 1 5, yang 1 2, tapi kualitasnya sama, tidak berubah. Yang membedakan adalah isinya, tapi kualitasnya sama. Itu berarti orang kalau dikasih kepercayaan oleh Tuhan, jumlahnya biar dikit, kalau memang karakternya benar, dia pasti kerjanya sungguh-sungguh. Walaupun dia satpam, office boy, dia hanya pelayan doang. Kalau dia kerja sungguh-sungguh, pekerjaannya punya dampak. Itu pasti. Saya ada supir di rumah. Supir saya nih. Supir saya unik nih. Datangnya jam 7 ya. Iya Pak, oke. Saya khotbah loh, ada pelayanan jam 8. Oh siap Pak. Setiap saya tanya, siap. Udah ke TNI dia. Apa-apa siap. Apa pendeta? Siap. Besok jam 7 ya siap. Jam 7 dia gak datang. 7.15 dia gak datang. Saya pergi dong, nyetir sendiri. Pak maaf ya Pak, terlambat. Oh siap. Saya bilang gitu aja udah, sana loh. Dia datang jam 8. Tuhan Yesus kalau dia datang jam 8 tuh gereja nunggu nyanyi sampai bego. Saya udah bilang jam 6 ya, saya ada pelayanan jam 8. Jam 6 datang. Jam 6 datangnya cuci mobil dulu dong. Jam 7 baru kita bisa berangkat. Oh dia datang tadi Pak. Jam 5 lewat 58, kurang 2 menit. Udah bunyi bel, kenapa dia datang lebih cepat? Datang kecepatan salah. Orang tuh masa etos kerja ya. Kayak saya lihat rundown-nya kan, ibadah jam 8, ini kan kayak nanti mulai ibadah jam 10, 9.20, 9.30 ada doa persiapan tuh begitu kan. Ini kita kalau udah kerjakan dengan serius, semua dikerjakan dengan serius. Pasti Tuhan lihat hati kita kok. Kalau Tuhan tuh lihat kita kerja serius, dia pasti akan kasih berkat. Memang nih orang layak untuk diberkati. Karena kenapa? Karena dia melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Yang setuju katakan. Ayat 23, yuk kita baca. 23 firman bilang apa? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan apa? Ada perbedaan enggak? Apa? Ada enggak perbedaannya? Enggak ada ya? Nggak masa sih, nggak ada. Aja dulu, ada enggak perbedaan lu? Lu kan depan mata gue, lo ada perbedaan enggak? Ayo baca coba. Ada perbedaan enggak? Nih lihat ya, yang 5 dia bilang begini, engkau telah setia dalam perkara yang apa? Sedangkan kepada yang kerja 2 dapat 2 dia bilang apa? Engkau telah setia dalam apa? Memikul. Ada kata memikul enggak? Ayat mana nih? Ini mana ayatnya? Engkau telah setia dalam apa? Memikul tanggung jawab. Ada perbedaannya enggak? Ada enggak? Ini lu bilang enggak ada. Sekarang ada. Hebat ya.
Firman Tuhan ini dahsyat ya. Kepada yang 5 dia bilang begini, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Kepada yang 2, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Kenapa kata memikul? Ternyata Tuhannya lihat Pak, Bu, bahwa orang yang menerima 2 talenta ini baru dikasih 2, udah berat sekali dia. Yang 5 tidak merasa berat, maka engkau setia dalam perkara yang kecil. Oke, saya akan angkat engkau jadi perkara yang besar. Yang 2 dibilang, engkau sudah sangat memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Lihat baik-baik ya, contoh nih. Mau dia bisnis, mau dia pelayanan nih, saya kasih tahu. Nggak akan ada orang mulai dari titik 0, mulai dari titik minus. Untuk naik ke titik 0 dalam usaha, itu butuh berdarah-darah dulu. Kenapa? Jadi pengusaha biasa dibohongin, beli barang A, dikasihnya B, keluarkan PO ini, dikasihnya barang asli ternyata palsu. Ditipu dulu sama orang, udah biasa ditipu orang. Taruh duit dulu 100 juta, duitnya barangnya nggak ada, dibawa kabur sama orang. Kayak uang sekolahnya banyak banget. Ditipu dulu, makin lama makin pintar dia. Dia lihat nih, oh ini orang tukang tipu. Kalau ngomong dulu dikasih uang di depan baru nanti kerjaan, pasti dia tipu. Karena udah terbiasa gitu kita udah tahu. Bagaimana caranya? Oh kita beli barang ini sama dia jangan. Kelihatannya asli padahal palsu. Jangan sama dia, jangan sama grup ini. Kita ambil sama grup ini. Grup ini memang harganya lebih tinggi. Tapi barangnya bagus. Ambil ini, gak apa-apa. Cuannya dikit juga gak apa-apa. Akhirnya kita belajar. Pelayanan juga begitu Pak. Pelayanan juga begitu. Tidak ada yang pelayanan tiba-tiba begini. Wut. Kalau pelayanan yang tibanya begini, pasti dia cepat begini juga. Pelayanan juga harus pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Lama-lama dia akan naik juga. Enggak apa-apa, tiap minggu nambah 2 orang, tiap minggu nambah 3 orang, tiap minggu nambah 4 orang, pelan-pelan. Yang saya takut ibadah naik 1.000, 2.000. Bentar, lihat datang orangnya beda-beda terus. Kayak restoran aja, baru buka restoran, yang datang orangnya baru. Besok datang lagi, baru lagi. Besok datang lagi, baru lagi. 3 kali, 4 kali begitu terus. Lama-lama nggak akan ada orang datang ke restoran. Karena semua mukanya baru. Yang benar apa? Restoran buka baru, orang ini datang. Besok dia datang lagi, nambah 1 orang lagi. Besok dia datang lagi, nambah 4 orang lagi. Itu yang sehat restorannya. Itu berarti restorannya bagus. Itu berarti kalau gereja yang datang mukanya itu terus. Itu berarti gereja itu berhasil. Ayo, ini udah 2 tahun kan? Udah ketahuan nih, kursinya udah punya nama masing-masing nih. Benar gak? Saudara bisa bayangin gak? Kalau jadi gembala udah mulai lihat nih. Tuh ibu yang biasa duduk di situ kemana ya? Oh tuh ibu sakit tuh, kayaknya kena COVID tuh. Benar kan? Kalau enggak ibu duduk di situ, biasa ada teman di samping. Udah tahu tuh. Ini ibu biasa duduk di sini nih. Ada teman kita bawa, lu jangan di sini, nanti tuh ibu datang. Kayak tuh kursi udah ada namanya. Itu gereja Pak. Itu persekutuan yang baik. Itu sehat. Orang buat donat banyak Pak, Jeko banyak, segala macam banyak. Jeko apa segala macam, yang donat banyak. Dari dulu sampai sekarang ada 1 donat yang tidak pernah berubah, Dunkin Donut. Sorry ya, saya nggak punya saham di situ. Apa artinya? Udah naik dia, baru dapat posisi 0 pindah ke posisi 1. Nah, untuk lari ke posisi 2 butuh perjuangan. Tapi kalau dia nginjek di posisi kedua, dia kerja dapat 2 jadi 4. Mulai dia udah tahu ritmenya. Jangan bisnis sama dia, bisnisnya sama ini. Udah ngerti, bermainnya ngerti, melayaninya ngerti. Cara ritmenya kerja ngerti, siapa yang pelayanan bagaimana, buatnya bagaimana, udah ngerti, ngegrepe gampang, ngatur ya gampang. 2, ini pun berat buat kamu. Yes, hari ini saudara yang masih muda nih, dan semua yang hadir dalam ruangan ini, tidak ada segala sesuatu yang instan, semua harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Berikan tepuk tangan yuk. Ayat 18. Firman Tuhan bilang apa ayat 18? Tetapi
Hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Benar ya? Benar nggak? Untung tuannya kasih dia 1 talenta, nggak dikasih 5. Wah ini sih Amsyong punya. Dia bilang tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikannya uang tuannya itu. Ayat 24 sampai 26 tuannya bilang apa? Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang mengungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ada orang yang model kayak begini nih. Dikasih 1 simpan di bawah tanah. Selesai. Tuhan gak pernah nabur mau nuai. Ini orang kayak gini picik. Sudah dipercayakan bersyukur. Dikasih kepercayaan lebih dikit udah mulai. Terlalu sibuk urus orang. Kita jangan terlalu sibuk urus pribadi orang. Kalau kamu sudah dipercayakan lakukan saja. Aduh bos saya punya punya istri 5, punya laki lagi. Punya istri 5 udah gak usah dibahas itu barang. Kalau kamu gak tahu jangan cari tahu. Kalau kamu tahu, kamu harus tegur dia. Kalau kamu nggak tegur dia, nanti dia mati, dosanya kamu tanggung. Lebih baik kamu nggak usah tahu. Daripada tahu kamu nggak mau ngomong. Ini orang satu ngomong, yang diomongin Yesus. Kamu nggak menabur. Oke, jadi kamu punya pikiran begitu? Iya, dasar otakmu picik. Orang ini susah. Dipercayakan 1, yang 1 2, yang 1 5. Pikirannya negatif terus kepada Tuhan itu. Kenapa saya dikasih 1? Kenapa begitu, kenapa begini. Hari ini stop ya untuk mikirkan orang-orang di sekitarmu yang gak penting. Pikirkanlah dirimu dan keluargamu supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Bu, Pak, saya kasih tahu, stop ngomongin orang ya. Karena orang lain biarkan ngomongin kita. Kalau kita benar, orang lain ngomongin kita, itu berarti kita penting buat dia. Karena tiap hari dia omongin kita. Kenapa saya nggak ngomongin dia? Karena memang dia nggak penting buat kita. Jadi semakin banyak orang ngomongin kita, padahal kita benar, kita akan jadi besar dan kita semakin penting. Kenapa kita nggak ngomongin dia? Karena memang dia nggak penting sama sekali. Jadi semua yang hadir di tempat ini bersyukur Tuhan ajar kita untuk tidak perlu pikir yang lain. Hanya fokus melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Jangan diintip ya gereja orang yang lain. Udah gereja kita aja kita urus. Jangan nanti tiba-tiba ngomong nih, ada gereja di sebelah dibangun nih. Pak Pendeta, itu ada gereja di sebelah bangun. Ya terus kenapa? Mau bantu? Biarin aja, men, kenapa masalahnya? Mau dia buat gereja di samping ruangan kita ini juga silakan aja, kenapa? Apa urusannya? Aduh Pak, Bu, kalau saya pede. Pedenya kenapa? Kita punya anak kok. Anak kita kasih makan yang sehat. Kita kasih pengajaran yang sehat. Nggak mungkin tuh anak pindah ke rumah orang. Dia nggak suka sama kita. Biar kata rumahnya lebih besar, lebih mewah. Dia nggak mungkin datang ke rumah itu. Kenapa? Lebih enak juga sama papa mama lah. Benar nggak? Mana ada sih anak kita bilang, sorry ya Pak, Ma, hari ini aku bosan pindah ke sebelah ya. Pak, Bu, Ibu biar pukul anaknya seperti apa. Tetap aja kalau tuh anak ada apa-apa carinya mamanya. Sudah pastilah. Anak saya 2 orang cewek. Itu istri saya. Kalau marah sama mereka. Cukup begini doang nih. Istri cukup begini doang. Set, langsung tuh kayak Tuhan Allah sedang berbicara. Anak-anak mau ngomong gak jadi langsung diam. Yang ada papi, tuh mami. Bayangin, anak saya mau beli minuman aja lewat Gojek. Pesannya lewat saya. Terus dia bilangnya, papi beliin ini ya Pi, iya. Tapi tunggu dulu Pi, jangan dipesan, kenapa?
aku harus izin mama. Jadi gue siapa? Saya bapaknya loh, gila. Saya kepala keluarga, saya yang punya uang, kenapa jadi begitu dia? Papi, aku mau beli ini papi, boba nih papi. Tunggu dulu ya, aku izin mama dulu ya, nggak boleh. Lah, kalau papa bilang boleh, jangan papi, bisa bahaya, kata dia begitu. Izin mamanya. Hasil izin mamanya itu di WA, di screenshot kirim ke saya. Apaan nih? Kok kenapa harus tunggu dari keputusan Ibu Negara Republik Indonesia? Dapat screenshot baru saya pesan. Baru istri saya telepon, Pak, pesenin tuh anak-anak, gue udah kasih persetujuan. Tuhan Yesus, kayak debt collector gue bos. Tuhan tolong ini Pak, aduh saya kadang-kadang ngomong begini perasaan saya tertekan sekali sebenarnya. Tapi kalau istri saya nggak perlu permisi sama saya. Bisa-bisanya tuh. Sampai rumah, Mama ini kenapa anak-anak dikasih boba? Udah nggak apa-apa, sekali-sekali. Giliran lu gak izin sama gua. Udah nggak apa-apa, giliran gua beli. Lu jangan gitu, gue yang ngurus dia. Oh Tuhan, gue yang buat dia. Oh bisa ribut punya nih barang. Hari ini seburuk-buruknya rumahmu, seburuk-buruknya gerejamu adalah engkau ada di tempat ini, dibentuk di tempat ini, dibina di tempat ini menjadi pribadi yang lebih baik. Udah 2 menit lagi, pulang yuk. 28, 29, kita baca ya. Sebab itu katanya, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya diambil daripadanya. Wow. Benar nggak? Sekarang saya pikir nih, kita pikir nakal dikit ya. Yang 2 kerja dapat berapa? Jadi berapa? Yang 5 kerja dapat berapa? Jadi berapa? 10. Yang 1 disembunyikan di lubang. Seharusnya yang 1 kalau menurut logika kita kasih yang kedua apa yang kelima? Harusnya yang kedua dong. Supaya lebih dekat dong. Kalau dia kerja 2, 1 jadi 2, tambah 4 jadi 6. Dekatin ke 10. Tapi dikasih yang kelima. Kenapa enggak yang kedua? Karena yang kedua aja sudah memikul tanggung jawab itu terlalu berat. Takutnya dikasih kepercayaan lagi, bebannya nggak kuat. Nanti yang tadinya untung jadi rugi. Tapi yang 5 itu engkau telah setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Mentalnya udah biasa. Kerja 5 dapat 5. Dikasih 1 tidur aja langsung pasti beranak jadi 1. Ayo lebih percaya sama siapa? Lebih percaya sama orang yang kerja langsung cepat jadi. Gue kasih ke dia modalnya langsung jadi berkali lipat. Maka jangan heran ada orang yang makin kaya. Dan jangan heran ada orang yang makin susah. Jangan pikir orang susah gak sombong. Sombongnya luar biasa. Kalau udah susah sombong, kamu akan makin susah. Tapi kalau engkau sukses tidak sombong, engkau akan diangkat oleh Tuhan. Apa orang susah itu sombong kenapa? Sombongnya kenapa? Terlalu gengsinya luar biasa. Dibantu, enggak, cukup, saya mampu. Oh Tuhan Yesus tolong. Saya kalau dibantu orang, saya enggak pernah tolak. Ada orang kasih berkat sama saya ambil berapapun jumlahnya. Karena bagi saya prinsip rohani apa? Kalau ada orang yang memberkati kamu, dia punya hati untuk memberi kepada kamu. Dia sudah diberkati Tuhan. Kalau kamu terima berkat itu, 2 kali dia diberkati Tuhan. Setelah kamu terima, kamu doakan buat dia, 3 kali dia diberkati Tuhan. Itu berarti kenapa engkau mau ambil berkat dari dia? Karena engkau tahu dia akan makin diberkati oleh Tuhan. Yang paling kacau kan kalau orang susah kita kasih berkat gini. Kurang nih, kurang. Rasanya gue pengen kepret aja model kayak gini. Kurang. Anda bisa buat makan. Duit gini gak cukup buat makan. Oh gampang Pak, kokop aja tuh duit. Hari ini semua
Engkau mau terus tetap ada dalam lindungan Tuhan. Belajar untuk bersyukur, menikmati kebaikan Tuhan, jangan lihat orang lain, jangan pusingin dengan orang lain. Straight to the point. Ada di dalam jalur ya Tuhan, hidupmu pasti ada dalam berkat Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita tunduk kepala yuk, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi dan menjelang siang ini. Setiap jemaat yang hadir adalah umat pilihan Tuhan. Kalau Engkau dapati kami Tuhan, ada sesuatu yang harus dibereskan. Kami mohon Tuhan membereskannya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa setiap pribadi yang ada dalam ruangan ini kami stop untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting. Kami hanya fokus dengan kepercayaan yang Tuhan berikan. Ketika kami fokus dengan apa yang Tuhan berikan, kami yakin dan percaya hidup kami akan jadi berkat dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan bersama sekatan. Amin.